Target Tipikor TV Streaming Bangka Belitung. Baik. Mungkin ini yang terakhir dari masyarakat kali ya. Nah, udah 1 jam 10 menit Pak Gubernur. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya diminta masyarakat untuk mewakili mereka menyampaikan hal-hal yang prinsip dalam permasalahan ini. Pertama adalah ucapan terima kasih sekali lagi Pak Gubernur dengan cepat menyikapi masalah ini. Kemudian setelah 1 jam lebih mengikuti kegiatan ini, saya sampai pada kesimpulan awal sebenarnya tidak ada masalah kelihatannya di antara kita ini. Ya, kalau saya lihat dari tadi, kenapa harus ada bakar-bakaran? Itu pertanyaan yang serius sebenarnya. Kenapa harus dibakar perusahaan itu? Kalau kita tidak bisa menjawab akar permasalahannya, kita berputar-putar saja di situ. Inilah yang terjadi, Pak. Rapat-rapat seperti ini sudah sering dilakukan, Pak. Baik di tingkat kabupaten, di desa, di antara masyarakat juga. Yang kita lakukan sampai dengan paling tidak detik ini adalah kita merefleksi dan menjanjikan tanpa sanksi. Itu yang saya lihat. Selalu begitu, Pak. Dalam setiap konflik yang ada di masyarakat, ya pengalaman saya juga dalam menangani konflik-konflik yang berskala luas, apalagi ini sudah ada dimensi pelanggaran hukum pidananya, itu tidak akan selesai dengan cara begini, Pak. Percayalah saya. Tidak akan selesai. Oleh sebab itu dari awal kami dalam tanda petik ada sedikit keraguan. Ya. Kalau pola-pola ini masih dijalankan dalam menyelesaikan konflik yang berskala luas dan berdurasi panjang. Karena ada 28 tahun yang telah dilalui. Nanti kami akan sampai kepada solusi alternatif yang kami tawarkan, Pak. Ini penting. Kalau memang ini disetujui, mungkin paling tidak kami dari Forum Keadilan ini akan melanjutkan usaha-usaha ini. Tetapi kalau ini tidak disetujui oleh pihak, paling tidak oleh pihak perusahaan, ya kami tidak akan mengadakan apapun lagi. Tidak mungkin dilakukan sesuatu yang akhirnya akan menghabiskan waktu, menghabiskan energi. Bapak-bapak mesti mungkin lebih baik liburan pada hari Sabtu begitu kan, daripada harus berbicara masalah ini. Pertama, Pak, ada beberapa pihak yang berkonflik. Kita sudah mencatat juga dari pihak masyarakat sudah mengkristal konflik itu. Ya. Kemudian pihak kabupaten beberapa kali mencoba mencari solusi alternatif, tetapi di pihak masyarakat selalu menolak. Ya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi adalah saya sampaikan dengan Pak Kapolres waktu itu, ya, tidak ada trust, Pak. Tidak ada kepercayaan di antara kita ini. Ini yang hilang sebenarnya. Dari awal kita harus bangun dulu kepercayaan ini. Bagaimana membangun kepercayaan itu, Pak? Pertama kali adalah apa yang diucapkan itu harus berupa komitmen tertulis untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi pertemuan-pertemuan penting seperti ini yang di dalamnya ada Forkominda, ada Bapak Gubernur, ya, yang Pak Gubernur sekarang lebih baik daripada zaman saya. Pada zaman saya itu kewenangannya sedikit sekali, Pak Gubernur itu. Hampir tidak punya kewenangan sama sekali. Semua diambil oleh para bupati-bupati itu. Nah sekarang Bapak sudah mengambil begitu banyak kewenangan. Oleh sebab itu, pada saat Bapak menyatakan tolong SK-nya di SK Bupati, kami tidak setuju, Pak. Saya pribadi paling tidak setuju. Kalau SK itu masih SK Bupati. Kami menyarankan dan mengusulkan SK itu Gubernur, Pak. Karena kami tidak yakin bahwa ini akan berjalan kalau di bawah SK Bupati. Bupatinya sendiri pun tidak hadir di sini. Bapak mau menunjuk siapa? Ya, itu penting sekali. Bapak menyerahkan wewenang kepada orang yang tidak ada di sini. Nah, itu akan menjadi masalah serius dalam pertanggungjawaban moralnya, Pak. Ya, itu penting bagi saya sampaikan satu. Kami mohon ini ditarik ke provinsi dan Bapak sudah melakukannya sebenarnya.
Oleh sebab itu, usulan konkretnya memang kami sampaikan kepada tertulis, mohon disampaikan Pak Hadi. Ya, sekarang itu ini usulan konkret dari forum, sama Pak intinya. Tim ini memang harus dibentuk. Karena bagaimanapun, kalau memang tidak ada tim yang bisa membangun kepercayaan masing-masing, itu tidak selesai Pak. Tidak selesai. Walaupun tadi semua yang diucapkan itu bagus semua ceritanya itu. Sangat indah. Walaupun nanti tadi ada gambarnya mobil-mobil yang terbakar itu. Ya, tapi mestinya kalau ini kepercayaan kita bangun dari awal, ya, kami menyarankan satu, SK tim itu tetap di Pak Gubernur. Dengan pertimbangan Pak Gubernur punya kewenangan lebih besar dari Bupati dalam hal perkebunan, kehutanan, itu lebih besar. Banyak kewenangan yang Bapak bisa gunakan di situ. Dalam arti, bukan saya mengatakan bisa menekan perusahaan, bukan. Tetapi memang itu kewenangan Bapak untuk melakukan itu. Nah, itu kemudian yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga harus menyikapi masalah pelanggaran pidana murni, ya, menurut versi kepolisian yang dikatakan pidana murni. Kami melihat tuntutannya pasal yang disangkakan apa. Yang kami kecewa adalah kami merasa semestinya pihak Kapolda ini, pihak Polda maksudnya atau Polres sangat profesional mestinya. Tidak perlulah itu diperpanjang, limpahkan saja itu. Pidana murni itu pengerusakan itu biasa itu dilakukan. Kami harus sampaikan kepada Bapak, selama Bapak menahan bara itu, ya selama itu permasalahan ini tidak kondusif. Tidak kondusif. Kami menyarankan serahkan aja bara itu ke kejaksaan. Tuntutlah mereka itu, jelaskan dakwaannya, kemudian mereka juga bisa mempersiapkan pembelaannya, Pak. Ya, kami sangat sedih kalau kecuali ini harus Densus 88 misalnya melakukan. Ini adalah ada indikasi terorisme di situ. Mungkin oke, bisa kami terima. Ini pidana murni Pak, membakar milik orang lain. Itu yang disangkakan di situ. Kenapa harus diperpanjang urusan ini? Begitu lama mereka ditahan di situ. Pindahkanlah, jadi tahanan kejaksaan. Ya. Kami juga bisa mengatakan Bapak profesional melakukan ini. Begitu. Kemudian itu yang kami sarankan, bukan keputusan kami kritiklah kepada Polda. Pidana murni ini dibuat rumit sehingga seolah-olah yang 11 itu menjadi hal yang sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Padahal saya bolak-balik Pak, sejak peristiwa itu saya bolak-balik ke daerah itu, saya lihat tidak ada lagi yang mau melakukan seperti itu setelah kami masuk. Karena persyaratan kami masuk pada itu kami masuk kalau Anda nurut kami, kalau tidak kami keluar. Itu yang kami lakukan Pak. Jadi sekali lagi mohon segera limpahkanlah itu Pak. Ya, peradilan ini harus hemat dan efisien mestinya. Ya. Jangan berlama-lama ditahan di situ. Cukuplah itu. Diperpanjang lagi, diperpanjang lagi. Apa yang akan dicari? Apakah tidak profesional penyidik ini? Kalau hanya pidana murni seperti itu. Ya. Ini pidana murni disangkakan pengerusakan barang milik orang lain. Itu. Walaupun ada dimensi lainnya di situ yang nanti di pengadilan bisa disaling tiktokan di situlah. Ya, Bapak Gubernur, itu tadi yang kami sarankan. Pertama, melalui surat ini mohon tim terpadu ini ya di-SK-kan oleh Pak Gubernur lah. Ya, bukan kami tidak percaya Bupati, bukan. Ya, kami melihat apa yang terjadi selama ini lebih baik diangkat ke provinsi permasalahan ini, seperti yang Bapak lakukan sekarang ini. Begitu satu. Kemudian tambahannya Pak, beberapa hari yang lalu kami hadir dalam pertemuan DPD, ya, Dewan Perwakilan Daerah Komite 1. Ya. Di situ kami juga menyampaikan surat mirip seperti ini, minta advokasi permasalahan ini, dan di situ dijanjikan oleh Ketua Komite 1 DPD RI itu bahwa akan segera dipertemukan dengan Menteri HGU ATR, Menteri BPN ATR, Pak. Begitu. Supaya nanti Bapak mengetahui juga apa hasilnya, karena itu berkaitan dengan pemberian HGU yang tadi Bapak sampaikan itu adalah kewenangan pusat karena sudah lebih di atas 250 hektar gitu. Nah, ini dalam jangka waktu dekat mereka mengundang Pak. Ya, dari forum. Forum waktu itu, Forum Keadilan Rakyat Belitung ini meminta mereka untuk advokasi masalah ini. Dan tentu saja tadi dalam perjalanan pun sudah ada semacam kesimpang siuran masalah data gitu ya. Oleh sebab itu kalau ada pertemuan yang
lebih fokus Pak, masalahnya tidak haruslah bos Forkominda selalu dilibatkan masalah-masalah yang sangat teknis begitu. Tetapi mungkin pertemuan itu berkala, dalam satu waktu ada pertemuan besarnya, melaporkan progress report daripada tim itu, sehingga semua mengetahui, baik masyarakat maupun pihak perusahaan juga, komitmen-komitmen apa yang telah disepakati. Karena bagi kami melihatnya begini Pak, bisa saja perusahaan mengatakan kami sudah melakukan ini, kami sudah melakukan itu. Tetapi kalau kita tanya kepada masyarakat, mereka merasa perusahaan belum melakukan apa-apa. Ini perlu dijebatani Pak yang begini-begini.